Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di proyek video pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Tuti Sriwendari, SE, MSI, AKCA. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aldiman Pasaribu, Elma Juliarani Manulang, Fania Regina Putri, Febrina Amelia Utami, dan Latifah Azhara Nasir. Kami akan membawakan materi terkait konsep pembubaran oleh pembubaran kepemilikan. So, selamat menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu konsep pembubaran oleh pembubaran kepemilikan. Suatu persekutuan dinyatakan dibubarkan apabila perjanjian bersama yang semula diadakan untuk menjalankan usaha bersama-sama telah berakhir. Hal ini dapat diakibatkan karena misalnya adanya kematian seorang anggota, persengketaan di antara anggota, pengadilan memutuskan pembubaran, dan juga pengunduran diri seorang anggota. Selanjutnya, keadaan-keadaan yang menyebabkan pembubaran. Yang pertama, pembubaran atas dasar perjanjian persekutuan atau Act of the Parties, yaitu berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau tercapainya tujuan, persetujuan bersama, dan pengunduran diri seorang anggota persekutuan. Yang kedua, pembubaran atas dasar bekerjanya undang-undang, antara lain kematian seorang atau beberapa anggota atau persekutuan, bangkrutnya seorang atau lebih anggota persekutuan, kejadian-kejadian tertentu yang mengakibatkan tidak dapat bertindaknya perusahaan yang disebabkan oleh perbuatan individu anggota yang membawa nama persekutuan. Ada perang di dalam suatu negara dari salah seorang anggota atau persekutuan penduduk negara yang bersangkutan. Yang ketiga, pembubaran atas dasar keputusan pengadilan, antara lain dalam keadaan ketidakmampuan seorang anggota ada beberapa hal untuk memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian persekutuan. Tindakan seorang anggota yang mengakibatkan tidak adanya keserasian dalam usaha yang sedang berjalan, perselisihan internal di antara anggota, tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keuntungan secara kontinu dari usaha perusahaan. Alasan lainnya yang mengakibatkan pembubaran, misalnya kecurangan atau penyajian yang keliru di dalam pembentukan formasi persekutuan. Selanjutnya, persoalan yang berhubungan dengan akuntansi. Apabila persekutuan dibubarkan, akan muncul beberapa persoalan yang berhubungan dengan akuntansi, yaitu yang pertama, masalah masuknya seorang atau lebih anggota baru. Apabila seorang atau lebih anggota baru diperbolehkan masuk ke dalam persekutuan, berarti satu persekutuan yang baru telah dibentuk. Pembentukan sebuah persekutuan yang baru otomatis membubarkan persekutuan yang lama. Seseorang yang akan masuk ke dalam persekutuan dapat memasukkan modal dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya dari bagian modal atau penyertaan seorang atau lebih anggota lama atau tidak ada kekayaan baru yang diterima oleh persekutuan, dan menanamkan modal kekayaan pada persekutuan sehingga kekayaan persekutuan bertambah. A. Anggota baru melakukan pembelian sebagai hak penyertaan dari anggota persekutuan. Apabila sebagian atau seluruhnya dari modal seorang atau lebih anggota lama, apabila salah satu anggota persekutuan hak penyertaannya dibeli oleh anggota baru, maka transaksi ini tidak perlu dicatat atau dijurnal dalam persekutuan, tetapi perlu dijelaskan dalam pembukuan persekutuan, karena jumlah aset dan modal persekutuan tidak berubah, yang berubah hanya komposisi modal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalnya, Tuan A dan Tuan B adalah anggota-anggota persekutuan yang membagi laba rugi dengan perbandingan yang sama. Berikut ini neraca persekutuan Tuan A dan B pada akhir tahun buku 2008. Persekutuan A dan B, neraca per 31 Desember 2014. Macam-macam aktiva sebesar 1.250.000, maka jumlah aktiva 1.250.000. Macam-macam hutang 250.000, modal Tuan A 600.000, modal Tuan B 400.000, maka jumlah hutang dan modal sebesar 1.250.000. Pada saat itu, Tuan C ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dengan membeli seperempat bagian hak penyertaan Tuan A dan B dengan membayar sebesar 250.000. Pencatatan di dalam persekutuan atas transaksi tersebut hanya berupa pemindahan seperempat hak penyertaan Tuan A dan Tuan B kepada Tuan C, tanpa memperhatikan berupa besarnya pembayaran oleh Tuan C kepada Tuan A dan Tuan B dengan jurnal sebagai berikut. Modal Tuan A di sisi debit sebesar 150.000, modal Tuan B di sisi debit sebesar 100.000, dan modal Tuan C di sisi kredit sebesar 250.000. Sebagai akibat masuknya Tuan C di dalam persekutuan tidak mempengaruhi besarnya jumlah modal persekutuan. Dengan masuknya Tuan C di dalam persekutuan, hanya komposisi hak penyertaan masing-masing anggotanya yang berubah, sedangkan jumlah totalnya tetap tidak berubah seperti pada tabel berikut ini.
Dapat kita lihat bersama-sama, sebelum masuk Tuan C, modal Tuan A sebesar 600.000. Dan setelah Tuan C masuk, modal Tuan A sebesar 450.000. Untuk modal Tuan B, sebelum Tuan C masuk sebesar 400.000, dan setelah Tuan C masuk sebesar 300.000. Dan modal Tuan C sebesar 250.000. Maka jumlahnya sebelum Tuan C masuk sebesar 1 juta, dan setelah Tuan C masuk sebesar 1 juta. Selanjutnya, menginvestasikan asetnya ke dalam persekutuan. Apabila terjadi, maka aset persekutuan akan berubah. Demikian juga dengan modal dan komposisinya, sehingga perlu dicatat dalam pembukuan persekutuan. Adapun contoh soalnya, saudara Hendra dan Henry adalah anggota persekutuan yang membagi laba rugi dengan perbandingan yang sama. Berikut ini adalah neraca akhir pada tahun 2011 lalu. Macam-macam aktifanya 1.250.000 dan jumlahnya 1.250.000. Macam-macam utangnya 250.000, modal Hendranya 600.000, modal Henry 400.000, dan jumlahnya 1.250.000. Diminta buatlah perhitungan dengan memperhatikan posisi modal sebelum dan sesudah masuknya Hendro. Yang kedua, buatlah jurnal yang diperlukan. Yang pertama, membuat perhitungan dengan memperhatikan posisi modal sebelum dan sesudah masuknya Hendro. Sebelum masuknya Hendra, modal Hendra sebesar 600.000 dengan 60%, modal Henry 400.000 dan mempunyai persen 40%, dan jumlahnya itu 1 juta. Dan sesudah masuk Tuan Hendra, modal Tuan Hendra 450.000 dengan 45%, Henry 300.000 dengan 30%, dan Hendra 250.000 dengan 25%. Jadi hasilnya 1 juta. Adapun jurnalnya, modal saudari Hendra berada di sisi debit 150.000, modal saudari Henry di sisi debit 100.000, dan modal saudara Hendra di sisi kredit 250.000. Selanjutnya, suatu penyertaan atau investasi dengan memberikan bonus atau goodwill kepada anggota pemilik yang lama. Bonus diberikan kepada anggota persekutuan lama sehingga jumlah penyertaan anggota baru berkurang sejumlah tertentu sebagai bonus anggota persekutuan lama. Sedangkan goodwill diberikan kepada anggota persekutuan lama sehingga jumlah modal anggota lama bertambah. Sejumlah goodwill tersebut dikaitkan rasio pembagian laba ruginya. Apabila masuknya anggota baru tersebut tidak ada pernyataan yang tegas tentang ada tidaknya bonus atau goodwill, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut ini. Hak setoran modal penyertaan dikali saldo modal anggota lama dan ditambah setoran modal anggota baru. Jika hasilnya lebih kecil dari setoran modal anggota baru, berarti ada goodwill atau bonus diberikan kepada anggota lama. Jika hasilnya sama dengan setoran modal anggota baru, berarti tidak ada goodwill atau bonus yang diberikan. Sedangkan jika hasilnya lebih besar dari setoran modal anggota baru, berarti ada goodwill atau bonus diberikan kepada anggota baru. Yang pertama, pemberian bonus kepada anggota pemilik lama. Misalnya, Nyonya Leni, Murni, dan Neni adalah anggota-anggota persekutuan dengan modal dan pembagian laba atau rugi masing-masing sebagai berikut ini. Nyonya Leni saldo modalnya 50 juta dan pembagian laba ruginya 45%. Saldo modal Murni 30 juta dengan pembagian laba ruginya 35%. Nyonya Neni 20 juta dengan pembagian laba ruginya 20% dan jumlahnya 100 juta. Pada saat itu, Nyonya Okta ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dan diterima oleh anggota-anggota pemilik lama. Untuk itu, Nyonya Okta menyerahkan uang sebesar 40 juta untuk penyertaan modal sebanyak 25% dari modal persekutuan yang baru. Adapun perhitungannya, modal Leni, Murni, dan Neni anggota lama sebesar 100 juta dan modal Okta sebesar 40 juta. Jadi modal barunya 140 juta. Penyertaan Okta 25% dikali 140 juta sama dengan 35 juta. Okta setor 40 juta dan bonus untuk anggota lama sebesar 5 juta. Adapun pembagian bonusnya, Leni dibagi 45% dikali 5 juta sama dengan 2.250.000. Nyonya Murni 35% dikali 5 juta sama dengan 1.750.000, dan Nyonya Neni 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta rupiah. Jadi hasilnya 5 juta. Adapun jurnal untuk mencatat masuknya Nyonya Okta adalah kas sebesar 40 juta di sisi debit, modal Leni sebesar 250 juta di sisi kredit,
Modal murni sebesar 107.750.000 di sebelah kredit. Modal Nyonya Neni sebesar 1 juta di sebelah kredit, dan modal Okta sebesar 35 juta di sebelah kredit. Adapun posisi modalnya, sebelum Nyonya Okta masuk, modal ini sebesar 50 juta dengan 45%, Nyonya Murni 30 juta dengan 35%, dan Neni 20 juta dengan 20%, jadi hasilnya 100 juta. Dan setelah Okta masuk, modal Neni 52.250.000 dengan 33,75%, Nyonya Murni 31.750.000 dengan 26,25%, dan Nyonya Neni sebesar 21 juta dengan 15%, dan Nyonya Okta 35 juta dengan 25%, jadi hasilnya 140 juta. Adapun yang kedua, pembentukan goodwill untuk anggota pemilik lama. Misalnya, persekutuan Nyonya Leni, Murni, dan Neni tersebut setuju untuk memasukkan Nyonya Okta dengan ketentuan bahwa Nyonya Okta menyetorkan uangnya sebesar 40 juta untuk bagian dari modal persekutuan yang baru. Kelebihan perhitungan saldo modalnya yang baru merupakan goodwill yang harus dibentuk di persekutuan. Adapun perhitungannya, 40 juta sama dengan dikali modal baru yang dibentuk. Modal baru yang dibentuk sama dengan dikali 40 juta sama dengan 160 juta. Modal baru Nyonya Leni, Murni, Neni, dan Okta sebesar 140 juta. Hasilnya 20 juta. Adapun goodwill tersebut dibagi di antara anggota pemilik lama sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi sebagai berikut ini. Nyonya Neni 45% dikali 20 juta sama dengan 9 juta. Nyonya Murni 35% dikali 20 juta sama dengan 7 juta. Nyonya Neni 20% dikali 20 juta sama dengan 4 juta. Jadi hasilnya 20 juta. Adapun jurnalnya, kas 40 juta di sisi debit, goodwillnya 20 juta di sisi debit, dan modal Neni 9 juta di sisi kredit, modal Murni 7 juta di sisi kredit, modal Neni 4 juta di sisi kredit, dan modal Okta 40 juta di sisi kredit. Selanjutnya nomor 3 yaitu pemberian bonus kepada anggota baru. Kita langsung masuk ke contoh, yang dimana dari soal di atas tersebut saudari Leni, Murni, dan Neni setuju Okta masuk sebagai anggota baru dengan syarat uang sebesar 40 juta. Untuk penyertaannya yaitu 40% dari modal persekutuan baru. Adapun perhitungannya yaitu pada modal baru sebesar 140 juta. Penyertaan 40% dikali 140 juta sama dengan 56 juta. Okta bayar sama dengan 40 juta. Bonus untuk Okta yaitu sebesar 16 juta. Penanggungan atau pembagian bonus pada saudari Leni yaitu 45% dikali 16 juta sama dengan 7.200.000. Pada saudari Murni 35% dikali 16 juta sama dengan 5.600.000. Pada saudari Neni 20% dikali 16 juta sama dengan 3.200.000. Jadi jumlahnya keseluruhan yaitu 16 juta. Adapun jurnalnya yaitu pada kas di debit sebesar 40 juta. Pada modal Leni di debit sebesar 7.200.000, modal Murni di debit sebesar 5.600.000, modal saudari Neni di debit sebesar 3.200.000, modal saudari Okta di kredit sebesar 56 juta. Yang keempat, pemberian goodwill kepada anggota baru. Contohnya, saudari Leni, Murni, dan Neni sepakat Okta masuk dengan ketentuan Okta menyerahkan uang 40 juta yang merupakan 37,5% dari modal persekutuan yang baru. Namun saudari Leni, Murni, dan Neni masing-masing tidak bersedia dikurangi saldo modalnya. Nah, kita masuk ke perhitungannya yaitu karena Leni, Murni, dan Neni tidak bersedia dikurangi modalnya, maka jumlah 100 juta merupakan 62,5% dari modal baru. Modal yang baru dibentuk yaitu 100 juta dikali 100 per 62,5% sama dengan 160 juta. Penyertaan Okta 37,5% dikali 160 juta sama dengan 60 juta. Okta bayar sebesar 40 juta. Goodwill untuk Okta yaitu sebesar 20 juta. Jadi jurnalnya yaitu kas berada di debit sebesar 40 juta, goodwill berada di debit sebesar 20 juta, dan modal Okta berada di kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya, pengunduran diri seorang anggota.
Pengunduran diri seorang anggota atau lebih, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan yang pertama, pembagian penyertaan anggota yang mengundurkan diri dijual kepada anggota yang lain atau anggota yang baru. Yang kedua, bagian penyertaannya dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau harta kekayaan lainnya sesuai dengan perhitungan bagian penyertaan. Nah, yang pertama, pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melampaui saldo modalnya. A. Pemberian bonus. Misalkan, Tuan S, T, dan U adalah anggota-anggota persekutuan yang mempunyai saldo modal masing-masing sebesar 200 juta. Perjanjian pembagian keuntungan di antara mereka adalah berbanding 50%, 25%, dan 25%. Tuan U menyatakan mengundurkan diri dan diterima baik oleh semua anggota. Para anggota setuju untuk membayar kepada Tuan U sebanyak 230 juta. Kelebihan pembayaran kepada Tuan U diberikan sebagai bonus. Nah, adapun perhitungannya yaitu Tuan S sama dengan 50/75 dikali 30 juta sama dengan 20 juta. Tuan T sama dengan 25/75 dikali 30 juta sama dengan 10 juta. Adapun jurnalnya yaitu modal Tuan O berada di debit sebesar 200 juta, modal Tuan S berada di debit sebesar 20 juta, modal Tuan T berada di debit sebesar 10 juta, kas berada di kredit sebesar 230 juta. B. Pemberian goodwill. Misalnya, pada contoh tersebut di atas, Tuan S dan T tidak ingin saldo modalnya dikurangi, meskipun mereka bersedia membayar sebesar 230 juta. Kelebihan yang diberikan berupa goodwill untuk Tuan T yang bisa dibentuk untuk seluruh anggota atau hanya bagi anggota yang mengundurkan diri saja. Adapun perhitungan pembagian goodwill yaitu Tuan S sama dengan 50% dikali 120 juta sama dengan 60 juta. Tuan T 25% dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Tuan U sama dengan 25% dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Jurnal Tuan U keluar, modal Tuan U berada di debit sebesar 230 juta. Kas berada di kredit sebesar 230 juta. Jurnal Tuan S dan Tuan T keluar, yaitu goodwill berada di debit sebesar 90 juta. Modal Tuan S berada di kredit sebesar 60 juta. Modal Tuan T berada di kredit sebesar 30 juta. Goodwill hanya untuk anggota yang mengundurkan diri. Goodwill untuk sama anggota. Goodwill berada di debit sebesar 30 juta. Modal Tuan T berada di kredit sebesar 30 juta. Modal Tuan U berada di debit sebesar 230 juta. Dan kas berada di kredit sebesar 230 juta. Selanjutnya yaitu terkait pengunduran diri seorang anggota, di mana sebelumnya telah dibahas pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah melampaui saldo normal dari saldo modal. Nah, selanjutnya yang kedua, pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah lebih rendah dari saldo modalnya. Yang pertama di bagian pemberian bonus, misalnya Tuan U menyetujui untuk menerima sebesar 170 juta rupiah guna menyelesaikan pengunduran dirinya. Selisih nilai sejumlah 30 juta rupiah dihitung sebagai bonus untuk anggota yang melanjutkan usahanya. Pembayaran bonusnya yaitu Tuan U sebesar 30 juta rupiah, Tuan S sebesar 20 juta rupiah, dan Tuan T sebesar 10 juta rupiah. Dicatat dalam jurnal modal Tuan U berada di sisi debit senilai 30 juta rupiah, diimbangi dengan modal Tuan S senilai 20 juta rupiah dan modal Tuan T senilai 10 juta rupiah. Dan modal Tuan U sebesar 170 juta rupiah berada di sisi debit dan diimbangi dengan kas ataupun utangnya sebesar 170 juta rupiah berada di sisi kredit. Yang kedua dengan pembentukan goodwill. Misalnya Tuan U bersedia menerima lebih kecil dari saldo modalnya sebab modalnya itu merevisikan adanya goodwill tersebut. Hingga Tuan U dibayar sebesar 170 juta rupiah, dicatat ke dalam jurnal. Modal Tuan U sebesar 200 juta rupiah berada di sisi debit diimbangi dengan goodwill sebesar 30 juta rupiah dan hutang ataupun kas 170 juta rupiah berada di sisi kredit. Materi selanjutnya yaitu kematian seorang anggota atau lebih. Para anggota persekutuan dapat mengadakan penyelesaian atau yang disetujui atas bagian penyertaan atau modal anggota yang mati sebagai berikut. Yang pertama dengan pembayaran dari harta persekutuan. Yang kedua dengan pembayaran oleh salah satu seorang anggota yang ada yang bersedia
membeli bagian penyertaan atau pemodal anggota yang mati. Dan yang terakhir, dengan pembayaran dari hasil asuransi persekutuan dengan pembelian bagian penyertaan anggota yang mati oleh anggota-anggota yang masih ada. Sebagai contoh, Tuan Ari Bista Cahya adalah anggota persekutuan dengan norma masing-masing sebesar 5 juta rupiah dengan rasio pembagian laba rugi 50% dibagi 25% dibagi 25%. Yang pertama, misalnya Tuan Cahya meninggal dunia dan disepakati bahwa modalnya dikembalikan kepada ahli warisnya sebesar 4.250.000 dan penilaian kembali atas aset persekutuan hasilnya lebih rendah dari nilai bukunya. Buatlah jurnal dan perhitungannya. Sedangkan yang kedua, misalnya Tuan Cahya meninggal dunia dan disepakati bahwa modalnya dikembalikan kepada ahli warisnya sebesar 5.750.000. Setelah ditinjau dari penilaian kembali atas persekutuan hasilnya lebih tinggi dari nilai bukunya. Nah, jadi di sini terkait pembuatan jurnalnya, yang pertama kita klasifikasi dulu, yaitu jurnal di kasus yang pertama tadi, modal Tuan Cahya berada di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Karena di sini posisinya Tuan Cahya yang telah meninggal dunia dan modal Tuan Ari dan sebesar 500.000 rupiah dan modal Tuan Bista sebesar 250.000 rupiah dan diimbangi dan kas sebesar 4.250.000 rupiah berada di sisi kredit. Ini jurnal untuk mencatat meninggalnya Tuan Cahya sebagai anggota persekutuan. Di mana perhitungannya dapat kita lihat di sini, yaitu modal Tuan Ari itu 50/75 dikali 750, di mana 5 juta rupiah dikurang 4.250.000 dapat hasilnya yaitu sebesar 500.000 dari modal Tuan Ari. Sedangkan modal Tuan Bista perhitungannya 25 dikali 75 25 per kali 75 dikali 750.000, di mana 5 juta dikurang 4.250 yaitu 250.000 rupiah modal Tuan Bista. Sedangkan di kasus untuk di jurnal yang kedua, yaitu di mana di sini dikatakan dia nilainya lebih tinggi dari nilai bukunya. Dia yang lebih tinggi dari nilai bukunya yaitu yang pertama, modal Tuan Cahya berada di sisi debit 5 juta rupiah, sedangkan modal Tuan Ari berada di sisi debit juga 500.000 rupiah dan modal Tuan Bista sebesar 250.000 rupiah diimbangi dengan kas di sisi kredit 5.750.000 rupiah. Perhitungannya sama saja seperti perhitungan yang ada di lebih rendah dari nilai bukunya, yaitu di mana modal Tuan Ari di mana ini jurnalnya tadi untuk mencatat meninggalnya Tuan Cahya sebagai anggota persekutuan, sama saja ya. Di mana perhitungannya di sini yaitu modal Tuan Ari 50/75 dikali 750.000, di mana 5 juta rupiah dikurang 4.250.000 hasilnya 500.000 rupiah sebagai modal Tuan Ari. Sedangkan sebagai modal Tuan Bista itu 25 dikali 75 dikali 750.000 yaitu 5 juta dikurang 250.000 hasilnya 250.000 rupiah sebagai modal Tuan Bista. Selanjutnya materi penyatuan atau peleburan ke dalam bentuk perseorangan. 5 oleh persekutuan dibagikan kepada anggota-anggota. Yang pertama, kepada anggota yang melanjutkan buku-buku persekutuan. Nah, jika melanjutkan buku persekutuan, maka ayat-ayat jurnal dibutuhkan untuk melaporkannya. Itu yang pertama ada perubahan dalam nilai aktiva dan kewajiban serta dalam kepentingan para sekutu sebelum diubah menjadi perseorangan. Sedangkan yang kedua, perubahan dalam bentuk kepemilihan. Yang kedua, saham yang diterima oleh persekutuan itu dibagikan kepada anggota-anggota jika membuka buku-buku yang baru. Nah, jika untuk perseroan terbatas dibuka buku baru, maka semua perkiraan persekutuan firma itu dalam menutup perkiraan persekutuan firma ini, ayat-ayat jurnal dibuat untuk aktiva dan jika persebat masa dalam bayaran apa bersih yang dipindah dan bagian sedang. Nah, untuk mencatat perubahan-perubahan nilai aktiva dan hutang dapat melalui sebuah rekening antara yang dapat dilakukan melalui sebuah rekening antara. Rekening antara itu dinamakan rekening penyesuaian modal. Pengeluaran saham-saham dalam pertukaran bagi penyertaan para anggota yang telah disesuaikan mencatat dengan mendebit rekening modal saham atau juga bisa disebut dengan perseorangan. Selanjutnya, contoh soal. Saudara Hendra dan Henry adalah anggota persekutuan yang membagi laba atau rugi dengan perbandingan sama. Mereka memutuskan untuk membentuk persekutuan menjadi perseorangan dengan modal yang dibagi dalam 500 saham biasa dengan nilai 1 juta per lembar. Adapun posisi keuangan perusahaan sebelum diadakan persekutuan sebagai berikut.
Berikut neraca per 31 Desember 2011. Pada sisi kiri ada total aktiva yang berupa kas senilai 4.000, piutang dagang 42.000, sedangkan kerugian piutang 4.000. Persediaan barang dagang 118.000, gedung 150.000, akumulasi penyusutan 30.000, dan tanah 40.000. Jadi total aktiva keseluruhan adalah 320.000. Di sebelah kanan ada pun pasifah yang berupa utang dagang 20.000, wesel bayar 12.000, modal Hendra 120.000, modal Henry 168.000. Maka total pasifah keseluruhan adalah 320.000. Sebelum menjadi persoalan, saudara Hendra dan Henry menghendaki penilaian kembali terhadap aktiva tersebut, yaitu yang pertama, piutang dagang saldonya 36 juta, yang kedua, gedung senilai 130 juta, yang ketiga, tanah senilai 84 juta. Yang diminta, A. Mencatat buku-buku terdahulu. Yang pertama, kita mencatat penyesuaian aktiva, yang dimana tanah sebesar 44.000 di sebelah debit, akumulasi penyusutan gedung 10.000 di sebelah debit, cadangan kerugian piutang 2.000 di sebelah kredit, rekening penyusutan modal 52.000 di sebelah kredit. Yang kedua, pembagian laba rekening modal. Adapun jurnalnya, rekening penyusutan modal 52.000 di sebelah debit, modal Hendra 26.000 di sebelah kredit, modal Henry 26.000 di sebelah kredit. Yang ketiga, perubahan modal menjadi saham. Modal Hendra 146.000 di sebelah debit, modal Henry 194.000 di sebelah debit, modal saham 340.000 di sebelah kredit. Yang B, membukukan buku-buku tersendiri. Yang pertama, pencatatan pada waktu persekutuan Hendra dan Henry ditutup setelah penilaian kembali. Adapun jurnalnya, utang dagang 20.000 di sebelah debit, wesel bayar 12.000 di sebelah debit, modal Hendra 120.000 di sebelah debit, modal Henry 168.000 di sebelah debit, cadangan kerugian piutang 6.000 di sebelah debit, akumulasi penyusutan gedung 20.000 di sebelah debit. Untuk di sebelah kredit, kas sebesar 4.000, piutang dagang 42.000 di sebelah kredit, persediaan barang dagang 118.000 di sebelah kredit, gedung 150.000 di sebelah kredit, dan tanah 84.000 di sebelah kredit. Yang kedua, pada waktu Tuan Henry mencari saham dari perseorangan. Adapun pencatatan pada waktu pemindahan aktiva, utang modal dari persekutuan perseorangan adalah jurnalnya yang pertama, kas 4.000 di sebelah debit, piutang dagang 42.000 di sebelah debit, persediaan barang dagang 118.000 di sebelah debit, gedung 150.000 di sebelah debit, tanah 84.000 di sebelah debit. Untuk di sebelah kredit, utang dagang sebesar 20.000 di sebelah kredit, wesel bayar 2.000 di sebelah kredit, modal Hendra 120.000 di sebelah kredit, modal Henry 168.000 di sebelah kredit, cadangan piutang 6.000 di sebelah kredit, akumulasi penyusutan gedung 20.000 di sebelah kredit. Yang ketiga, pencatatan pada saat perseorangan memberikan saham kepada Hendra dan Henry. Adapun pencatatannya, modal Hendra 146.000 di sebelah debit, modal Henry 194.000 di sebelah debit, dan modal saham 340.000 di sebelah kredit. Baik, yang selanjutnya kesimpulan. Dengan masuknya seorang sekutu kerja yang baru, atau keluarnya sekutu kerja, atau meninggalnya seorang sekutu, maka akan membubarkan persetujuan bersama persekutuan. Suatu persekutuan dikatakan bubar apabila persetujuan awal para sekutu untuk menjalankan usaha bersama-sama dilanggar dan tidak berlaku lagi. Dengan bubarnya persekutuan firma, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Walaupun pembubaran ini mengakhiri asosiasi perorangan-perorangan untuk tujuan awal mereka, namun hal ini tidak berarti pembubaran perusahaan atau bahkan hambatan dalam kelangsungan hidupnya. Masuknya sekutu baru dan keluarnya sekutu lama pada persekutuan akan mengakibatkan pembubaran. Kondisi-kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan yaitu yang pertama, pembubaran oleh tindakan sekutu, yang kedua, pembubaran karena ketentuan undang-undang, dan yang terakhir, pembubaran oleh keputusan pengadilan. Sekian video pembelajaran terkait materi konsep pembubaran oleh pembubaran kepemilikan oleh kelompok 3. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kami. Kami berharap teman-teman banyak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait materi ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran kami selanjutnya.